Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan mimbar minggu pagi hari ini bersama saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Dan pagi hari ini kita akan membahas semua kuanggap sampah yang kita ambil dari Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Januari tahun 2021. Masih tinggal 1 kali minggu lagi untuk bulan Januari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas pemeliharaan Engkau sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Urapi akan hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan. Urapi akan firman ini Tuhan Yesus dengan kuat kuasa-Mu sehingga orang yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang belum mengenal Engkau boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan Kau akan menolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita ke dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang yang bersunat. Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah hal ini merujuk kepada sunat hati yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, dan orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat yang ke-11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagia kita yang mendengarkan dan boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Filipi mengingatkan kita sekalian akan kesia-siaan hubungan kita dengan Tuhan jika
hubungan tersebut berdasarkan prinsip hukum tanpa kasih yang murni. Perkataan hukum memberikan pengertian bahwa pada prinsipnya hukuman akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggar hukum, karena hukum menuntut ketaatan dan kesempurnaan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-10 yang berkata, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menggenapi seluruh hukum Taurat kecuali Tuhan Yesus yang telah menggenapinya di kayu salib. Karena ia berkata di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tuntutan daripada hukum Taurat adalah upah dosa, adalah maut, digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ia mencurahkan darahnya dan mengembuskan nafas yang terakhir, ia dikuburkan, namun pada hari ketiga ia bangkit kembali dan kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi penggenapan hukum Taurat ini digenapi oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat dengan mati bagi kita yang percaya padanya di kayu salib. Karena itu, kita yang percaya kepadanya telah dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat yang mendatangkan maut bagi kita semua yang berdosa sebagai keturunan Adam. Karena itu Tuhan Yesus menginginkan kita semua yang percaya padanya untuk mengasihinya dari hati kita yang terdalam, bukan karena menjalankan sekedar kewajiban seperti yang dituntut oleh hukum Taurat untuk membawa korban sembelihan, serta kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh hukum Taurat. Dan kita sebagai orang percaya dapat setiap saat masuk dalam hadiratnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Karena tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus telah terbelah pada saat ia mengembuskan nafas terakhirnya di kayu salib, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-38. Semuanya dimungkinkan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, diinginkan Tuhan Yesus itu adalah belas kasihan lebih daripada segala tata cara, seperti yang diperintahkan di dalam kitab Taurat, hukum Taurat. Ada orang-orang yang menjalankan hukum Taurat itu secara harfiah, apa yang dimintakan diberikan tanpa ada perasaan kasih di dalam apa yang mereka kerjakan tersebut. Apa yang dituntut? Oh, kitab Taurat menginginkan aku membawa korban persembahan untuk dosa-dosaku, agar darah binatang yang tidak bersalah itu dicurahkan menggantikan aku yang berdosa. Tapi jika itu dijalankan hanya sekedar menjalankan hukum yang tertulis tanpa ada naluri atau niat untuk bertobat, semuanya akan sia-sia. Nah, Yesus datang menggantikan semuanya ini dengan memberikan anugerah keselamatan kepada kita yang percaya. Jadi yang dinilai itu adalah hati di dalam hal ini. Yang percaya dengan hati. Karena kepercayaan dalam hati ini mengakibatkan pertobatan. Pertobatan yang mulus. Bukan mulus dalam pengertian tidak sama sekali bisa jatuh lagi di dalam dosa. Bukan. Yang saya maksudkan itu adalah pertobatan yang benar-benar yang keluar dari hati kita sendiri. Genuine. Itu bahasa Inggrisnya. Pertobatan yang sungguh-sungguh.
Saya membuat catatan kecil di sini. Rasul Paulus menggunakan kata-kata yang cukup keras dalam Filipi 3 ayat yang pertama sampai dengan 11. Sebagai peringatan bagi kita, semua pembaca suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. 3 perkataan keras yang dipergunakan Rasul Paulus dalam Injil. Bukan dalam Injil, dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang kedua adalah yang pertama, anjing-anjing. 2, pekerja-pekerja yang jahat. Dan yang ketiga adalah penyunat-penyunat yang palsu. 3 perkataan keras ini dipakai oleh Rasul Paulus. Kata-kata keras yang dipergunakan Rasul Paulus ini adalah sebuah refleksi kesedihan yang dirasakannya. Karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang telah memutarbalikkan Injil Kristus. Kesedihan yang dirasakannya timbul sebagai akibat kasihnya kepada Kristus yang telah mati baginya. Dan kesedihan yang sama dirasakannya bagi segenap orang percaya, yaitu gerejanya, yang dapat disesatkan karena pengajaran sesat yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Hal ini pula lah yang mendorong Rasul Paulus untuk melawan dengan sekuat tenaganya terhadap orang-orang yang merusak ajaran yang murni, di mana ia melukiskan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini sebagai anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat yang palsu. Pekerja-pekerja yang jahat artinya adalah pekerja yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Anjing-anjing ini adalah ungkapan yang keras yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada para legalis, pembuat onar yang berusaha menipu orang Filipi. Anjing adalah istilah yang digunakan orang Yahudi yang bersifat merendah, yang bersifat merendahkan, yang bersifat menghina, yang ditujukan bagi orang bukan Yahudi. Nah, Rasul Paulus banyak berbicara dengan menggunakan kata ini bukan ditujukan kepada orang non-Yahudi, bukan Yahudi, tetapi ditujukan untuk melawan legalis yang dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi ini. Jadi Rasul Paulus menggunakan perkataan anjing ini terhadap para legalis dan bukan ditujukan bagi orang bukan Yahudi. Karena itu, Rasul Paulus meminta kita untuk berhati-hati kepada para agamis yang menggunakan kedok agama mereka dengan menyembunyikan hal-hal najis di balik kedok agama mereka, di mana pengaruh mereka dalam masyarakat najis adanya. Nah, perkataan kedua yang dipakai Rasul Paulus adalah pekerja-pekerja yang jahat. Hal ini menjelaskan apa yang dilakukan oleh para legalis ini. Niat dan hati mereka yang jahat melahirkan perbuatan jahat. Pekerja-pekerja yang jahat juga merupakan kata yang dipakai Rasul Paulus untuk menunjukkan bagaimana kaum agamis ini menekankan bagaimana mereka melalui perbuatan mereka yang jahat menentang kebenaran Allah. Dan perkataan ketiga yang dipakai Rasul Paulus adalah penyunat-penyunat palsu, yang adalah ungkapan Paulus untuk upacara sunat yang diajarkan oleh para penganut agama Yahudi, yang menyatakan bahwa tanda sunat dari perjanjian lama itu diperlukan bagi keselamatan. Nah, Rasul Paulus menegaskan bahwa sunat yang benar adalah karya Roh Kudus di dalam hati seorang bila dosa dan kejahatan mereka dikerat. Jadi yang dimasukkan itu adalah karya Roh Kudus di dalam hati orang berdosa, di mana mereka disadarkan, mereka bertobat sehingga dosa ini dikerat, nantinya dihilangkan, dihapuskan karena mereka percaya kepada Yesus. Itu tertulis di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Roma pasal yang kedua, ayat 25
sampai dengan 29, serta Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-11. Nanti kita akan baca Kolose 2 ayat yang ke-11 ini. Jadi yang penting adalah, berdasarkan hal ini atau penjelasan Rasul Paulus, yang penting adalah sunat hati dan bukan sunat daging seperti yang tertulis dalam Roma 2 ayat 29. Dengan demikian kehidupan yang kudus menjadi tanda lahiriah bahwa kita berada di bawah perjanjian baru, karena hati kita telah diperbaharui sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Jadi sunat daging tidak diperlukan untuk menerima keselamatan. Karena yang dimaksudkan di dalam perjanjian baru itu bukanlah sunat daging, tapi sunat hati. Namun ada orang-orang Yahudi tertentu pada zaman Rasul Paulus menuntut bagi orang yang bukan Yahudi harus disunat terlebih dahulu sebelum mereka menerima Yesus Kristus. Ini sebuah pengajaran yang salah, dan karena itu ditentang oleh Rasul Paulus dengan pengajarannya. Kolose 2 ayat yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam Dia kamu telah disunat. Ini berbicara tentang sunat hati. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi yang terpenting itu adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa oleh karya Roh Kudus ini. Ini yang disebut sebagai sunat hati. Sedangkan sunat daging itu tidak menanggalkan tubuh yang berdosa. Saya ulang sekali lagi Kolose 2 yang ke-11. Dalam Dia, maksudnya Yesus Kristus, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, sunat merupakan tanda bahwa seorang Israel mempunyai hubungan perjanjian dengan Allah, di mana Allah menjadi Tuhan mereka seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Sunat dalam perjanjian lama ini juga mengingatkan umat Israel akan janji-janji Allah kepada mereka dan tanggung jawab pribadi yang harus mereka penuhi. Jadi sunat dalam perjanjian lama adalah ikatan perjanjian antara Israel dan Yahweh, di mana orang Israel harus memenuhi tanggung jawab mereka pribadi lepas pribadi agar dapat menikmati janji-janji Tuhan. Dan yang terpenting adalah agar Allah menjadi Tuhan mereka. Ini sebuah perjanjian yang dicetuskan melalui sunat atau katanan ini tadi. Sunat melambangkan pengeratan atau pemisahan dari dosa dan segala sesuatu yang tidak suci di dalam dunia. Di bawah perjanjian baru, orang percaya telah mengalami sunat rohani, yaitu penanggalan akan tubuh atau sifat yang berdosa seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 11 tadi. Ini suatu perbuatan rohani yang dengannya Kristus mengerat sifat lama kita yang belum dilahirkan kembali, yang penuh pendurhakaan terhadap Allah, serta memberikan hidup rohani atau hidup kebangkitan Kristus kepada kita seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat 12 sampai 13. Inilah yang disebut dengan istilah lahir baru. Ini adalah sunat di dalam hati. Kita dilahirkan baru kembali karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni karena Dia mati bagi kita. Dosa kita dibuang. Ini adalah sunat rohani itu seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat yang ke-11 tadi. Dan akibat daripada itu, kepada kita diberikan hati yang baru dan kita berkehendak melakukan sesuatu yang baik di dalam hal ini. Tapi bukan berarti otomatis karakter atau sifat-sifat lama kita hilang begitu saja. Karena Rasul Paulus mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita.
Keselamatan diberikan secara cuma-cuma. Kita tidak perlu melakukan apa-apa kecuali percaya kepada Yesus dan karyanya di kayu salib. Dan setelah itu terjadi, kita harus mengerjakan keselamatan kita ini. Contoh yang paling sering saya sebutkan itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus adalah yang harus kita kerjakan. Kalau dulu kita mencuri, kita harus berhenti mencuri. Kita harus mulai mencari pekerjaan, mulai bekerja, menghasilkan uang, dan kemudian membantu orang miskin. Ini adalah buah pertobatan. Kerjakan keselamatan itu. Orang yang mencuri mengerjakan keselamatannya setelah dia percaya adalah dengan berhenti mencuri, mulai bekerja, menghasilkan uang, mencukupi biaya hidup rumah tangganya, dan kemudian sisanya dia dapat membantu orang-orang lain. Dan kemudian dikatakan juga, supaya aku memperoleh Kristus. Kita bedah satu persatu Filipi 3 ini. Supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7-9 yang kita baca tadi, kita ulang kembali. Tetapi apa yang dahulu sudah lewat, merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi setelah pengenalannya akan Kristus, segala sesuatu yang dikerjakannya di masa lampau dianggapnya rugi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi dia tidak dapat memiliki dua-duanya, harus melepaskan yang lama supaya dia memperoleh sesuatu yang lebih baik. Karena yang lama itu dianggapnya sekarang sampah. Yang sesuatu ini yang baru, yaitu Yesus Kristus, lebih mulia daripada apa yang dipegangnya di masa lampau. Jadi untuk memperoleh Kristus ada sesuatu yang harus dilepaskan, yaitu kehidupan lama dalam daging. Kehidupan lama dalam daging ini harus dilepaskan. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus berkali-kali menekankan hal ini. Bukan karena kebenaran akibat melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat dibenarkan akibat melakukan hukum Taurat. Jika hukum Taurat dapat membenarkan orang berdosa, maka sia-sialah kedatangan Tuhan Yesus, maka sia-sialah pengorbanannya di kayu salib, maka sia-sialah kematiannya di kayu salib. Segalanya tidak berarti. Tetapi hukum Taurat itu hanyalah tutor atau tuntunan atau penuntun bagi kita sampai kita mengenal kepada Kristus. Dan dari sana kita dianugerahkan keselamatan itu di dalam mengampuni kita orang berdosa karena Dia membayar upah dosa kita. Jadi sesuatu yang dianugerahkan akibat kepercayaan kita kepadanya di dalam hati. Bukan akibat daripada mentaati hukum Taurat. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus sebelum perjumpaannya dengan Kristus yang telah dibangkitkan dalam perjalanannya ke Damaskus dianggapnya rugi dan tidak lebih dari sampah seperti yang disampaikannya di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 7-9 yang merupakan ayat kunci kita pada pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kenapa Rasul Paulus menganggap segala sesuatu yang dikerjakannya di masa lampau berdasarkan hukum Taurat adalah sesuatu yang merugikannya dan menganggap segala yang dilakukannya itu sampah? Rasul Paulus menganggap segala sesuatu yang dikerjakannya di masa lampau berdasarkan hukum Taurat adalah sebuah kerugian dan tidak lebih daripada sampah karena hukum Taurat tidak dapat membenarkannya. Dan karena itu hukum Taurat tidak dapat menyelamatkannya. Hukum Taurat ada untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa hidup dalam pelanggaran akan hukum Taurat. Yang ada karena itu kita adalah si pelanggar hukum. Jadi kita selalu hidup dalam dosa karena melanggar hukum Taurat. Contoh saja, jangan berbohong. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah berbohong. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu secara tidak hormat.
Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mempergunakan sekalipun nama Tuhan secara tidak hormat. Kita telah melanggar hukum Taurat ini dalam segala-galanya. Nah, hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Tidak boleh satu kali pun dilanggar. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan, yaitu tidak satu bagian dari hukum Taurat pun boleh dilanggar, seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, yang mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau misalnya ada 10 tanda stop, kita wajib stop completely. Betul-betul stop. Roda mobil itu tidak boleh bergulir sedikit pun. Itu artinya total stop. Dalam 9 tanda stop, kita stop. Tapi pada stopan yang ke-10, roda mobil kita bergulir. Masih berjalan sedikit dan kelihatan oleh polisi. Kita di stop dan diberikan tiket dan kita harus bayar konsekuensi atau denda. Akibat kesalahan kita tidak mematuhi hukum tertulis yang mengatakan tanda stop, kita harus stop sempurna. Nah, sekalipun kita berargumentasi dengan polisi 9 tanda stop yang lain kita patuhi, bahkan kita stop untuk menolong seorang buta menyeberang jalan, tidak ada masalah. Yang penting sekarang kita juga harus stop, sedangkan kita gagal stop pada stopan yang 10. Maka jika segala sesuatu kita kerjakan tapi kita lalai dalam satu hal, kita salah dalam segala-galanya. Hukum Taurat selalu mengingatkan kita akan seluruh dosa-dosa kita. Dan di dalam hukum Taurat tidak terdapat kasih, karunia, dan anugerah. Karena itu orang yang menganugerahkan hukum Taurat, karena itu orang yang melakukan, bukan menganugerahkan. Karena itu orang yang melakukan hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat itu sendiri. Hukum Taurat hanya berfungsi sebagai penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan berdasarkan hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat yang ke-24 dan seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus yang telah kita bahas tadi. Aku dibenarkan bukan karena aku mentaati hukum Taurat, tapi karena aku percaya kepada Kristus. Ayat-ayat yang tertulis dalam Filipi 3, saya ulang, ayat-ayat yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan 11, memperlihatkan hati Rasul Paulus dan inti kekristenan kepada kita sekalian. Kerinduan terbesar Rasul Paulus ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan Dia secara lebih erat. Untuk mencapai kerinduannya mengenal Kristus lebih dalam lagi, Rasul Paulus mengusahakan hal-hal berikut. Yang pertama, mengenal Kristus secara pribadi dengan cara mengetahui cara-cara, sifat, dan tabiatnya seperti yang dinyatakan dalam firman Allah. Bagaimana cara kita mengenal Kristus lebih baik kalau kita tidak mau membaca firman Tuhan? Kita harus mengenal tentang karakter, tentang sifatnya, semuanya yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi kita lebih akrab lagi dengan Dia, mengenal Dia lebih baik lagi. Pengenalan yang sebenarnya akan Kristus meliputi mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, mengikuti rohnya, yang berarti ia berjalan, artinya kita berjalan dan melangkah sesuai dengan pimpinan roh. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9, menanggapi semua tindakannya dengan iman. Segala sesuatu yang tercatat yang Tuhan Yesus lakukan, kita tanggapi dengan iman. Bukan hanya dengan iman, tapi juga dengan kebenaran dan ketaatan. Serta menyatu dengan segala urusan dan maksud Kristus sebagaimana yang dinyatakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, cara yang kedua yang dilakukan Rasul Paulus untuk mendekatkan dirinya, dia mengusahakan yang kedua, berada di dalam Dia. Filipi 3 ayat yang ke-9, yaitu mempunyai persatuan dan persekutuan dengan Kristus yang hanya dimungkinkan jika ia menjadi pelaku firman yang aktif dan yang menghasilkan
suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja, seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat yang 10 dan 11. Dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Nah, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 ini mengatakan, tetapi oleh Dia, yaitu Yesus Kristus, kamu berada dalam Kristus Yesus. Saya ulang, tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 3 hal. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 30 yang barusan kita baca bersama-sama dikatakan, kamu berada dalam Kristus Yesus. Kata berada di sini mempunyai arti yang dalam. Kamu yang dahulu tidak berada menurut pandangan dunia seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-28, kini menjadi berada dalam Kristus. Sedangkan mereka yang menurut pandangan dunia dahulu berada, kini menjadi tidak berarti dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. Karena itu engkau perlu bermegah atas beradamu yang baru. Itu seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 13. Bukan bermegah atas beradamu di waktu yang lampau, sebelum pengenalan akan Kristus. Tapi justru kita harus bermegah akan keberadaan kita di dalam Kristus Yesus setelah kita percaya kepadanya. Dan hanya bermegah atas alasan itu, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 29. Rasul Paulus menjelaskan perkataan tidak berada menjadi berada, dan yang dahulu berada kini menjadi tidak berarti. Dalam pengertian, dahulu Rasul Paulus tidak mengenal dan tidak berada dalam Kristus. Dia seorang penganiaya jemaat, dan melalui pertobatannya, akibat perjumpaannya secara pribadi dengan Kristus, ia menjadi mengenal dan berada dalam Kristus. Sebuah keuntungan baginya. Sehingga ia mengatakan, dahulu sebelum aku mengenal Kristus, sekarang hari ini aku bandingkan dengan pengenalanku setelah aku mengenal Kristus, yang lalu itu rugi. Nggak ada gunanya. Karena hukum Taurat itu tidak memberikan kebenaran kepadaku. Aku tidak dapat dibenarkan karena mentaati hukum Taurat. Tapi justru aku dibenarkan sehingga surga terbuka bagiku oleh pengenalanku akan Kristus. Ini keuntungan. Karena itu yang lain itu dianggapnya sebagai sampah. Jadi sebuah keuntungan baginya. Sedangkan ia yang dahulu berada dalam hikmat, akibat pengenalan akan kitab Taurat sekarang menjadi tidak berarti sejak perjumpaannya dengan Kristus yang menganugerahkan keselamatan kepadanya yang tidak dapat diberikan oleh hukum Taurat. Sia-sia selama ini. Nah, titik awal itu yang merupakan titik awal daripada pertobatan Saul dari Tarsus yang kemudian kita kenal menjadi seorang rasul yang disebut Rasul Paulus. Dia memulai pelayanannya dengan menyingkirkan dirinya di Saudi Arabia selama 3 tahun di bawah pimpinan Roh Kudus. Dia belajar tentang kebenaran Alkitab. Tuhan membukakan pengertiannya karena dia sangat mengerti tentang hukum Taurat. Sehingga dia sekarang di bawah tuntunan Roh Kudus, dia mengerti apa yang dimaksudkan tentang nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus. Nah, setelah 3 tahun dia mulai melakukan pelayanan secara aktif. Saat ini saya ingin memberikan penjelasan apa yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-28. 1 Korintus 1 ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, artinya tidak berada menurut dunia, dipilih Allah menjadi berada dalam Kristus. Apa yang dibuang oleh dunia tidak berarti bagi dunia. Tuhan ubah. Sehingga
oleh orang-orang berhikmat, sesuatu yang tidak dianggap penting menurut ukuran dunia, sekarang diubah. Nah, Tuhan mempermalukan mereka oleh hikmat Allah yang diberikan oleh orang-orang yang tidak berarti menurut ukuran dunia ini. Bahkan apa yang tidak berarti menurut ukuran dunia, seperti hikmat yang berada pada para nelayan yang adalah murid Tuhan Yesus, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti menurut ukuran para agamis, kaum Farisi, dan para cendekiawan dengan filosofi mereka. Dibuat tidak berarti oleh Tuhan melalui pengenalan akan Kristus, seperti yang diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus melalui hikmat yang diperoleh mereka dari Tuhan Yesus. Melalui penyalipan dan kebangkitan Yesus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 dan 23, dan melalui pemilihan apa yang tidak terpandang bagi dunia, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27, Allah meniadakan hal-hal yang dihargai pada zaman sekarang ini. Allah sedang mengupayakan berakhirnya filsafat dan hikmat manusia bersama segenap sistem dunia lainnya, dan menggantikannya dengan firman dan hikmatnya dengan mendatangkan kerajaannya di dunia ini. Pada akhirnya hikmat Tuhan yang akan berjaya. Yang berikutnya dikatakan yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Hikmat Kristen bukanlah hasil dari usaha manusia menurut daging. Hikmat itu terwujud dalam seorang manusia yang tampil ketika genap waktunya, seperti yang tertulis dalam Galatia 4 ayat yang keempat, yaitu Kristus. Kristus perlu diperoleh oleh manusia, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat ke-8, untuk menemukan di dalam Dia segala harta, hikmat, dan pengetahuan, seperti yang tertulis dalam Kolose 2 ayat yang ketiga. Dan hikmat itu tidak lain kecuali hikmat keselamatan secara menyeluruh, yang membenarkan, menguduskan, dan menebus. Ketiga hal yang di sini, yaitu membenarkan, menguduskan, dan menebus, terbayang di depan mata Rasul Paulus menjadi pokok utama pembahasan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17, Roma pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-22. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Rasul Paulus atau yang diusahakannya dalam pengenalannya akan Kristus itu adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yaitu mengalami pembaharuan hidup, kelepasan dari dosa, Roma 6 ayat yang keempat, Efesus 2, 5 dan 6, dan kuasa roh yang menghasilkan kesaksian yang efektif, penyembuhan mujizat, dan akhirnya kebangkitan kita sendiri dari antara orang mati, seperti yang tertulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Efesus 1 ayat 18 dan sampai dengan 20. Hal yang keempat yang dilakukan atau diusahakan Rasul Paulus dalam usahanya mengenal Kristus adalah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Nah, hal yang keempat ini, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ini, yang jarang banget diberitakan dari atas pulpit, dari atas mimbar. Orang takut mendengar perkataan menderita. Orang takut mendengar perkataan penganiayaan dan sebagainya. Walaupun itu tertulis dan dialami oleh para martir, para rasul-rasul Tuhan Yesus. Kebenaran yang Allah anugerahkan. Filipi 3 ayat yang ke-9 mengatakan sebagai berikut. Kita kutip kembali. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan
kepercayaan. Nah, sekarang kita akan membedah kebenaran yang Allah anugerahkan. Kapan dianugerahkan? Pada saat kita membuka hati kita dan percaya. Bukan percaya dengan pikiran. Percaya dengan pikiran itu adalah sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saja belum tentu menyebabkan orang tersebut mengambil tindakan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi jika hati mereka percaya, hati itu sudah terbuka, maka mulut mereka akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus akan masuk dan menyelamatkan hidup mereka. Akan tetapi, kebenaran kita lebih dari sekedar hal-hal di atas yang telah kita pelajari tadi. Firman Allah menegaskan bahwa kebenaran kita adalah Kristus Yesus sendiri yang diam di dalam hati kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21, Roma 8 ayat yang 10 dan seterusnya. Kebenaran kita bukan karena mentaati hukum Taurat. Kebenaran kita bukan karena kita melakukan kebaikan. Karena Alkitab mengatakan kebaikan kita tidak lebih daripada secarik kain kotor. Jadi kebenaran kita bukan karena hasil usaha kita, namun karena kepercayaan kita kepada Kristus. Dan kepercayaan kita kepada Kristus yang berakar pada hati kita ini diperhitungkan sebagai kebenaran. Di Perjanjian Lama, Mesias disebut sebagai tunas adil dan Tuhan keadilan kita. Nanti, bisa Bapak Ibu Saudara sekalian bisa pelajari dalam Yeremia 23 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Tidaklah mengherankan jika Rasul Paulus mengatakan akibat pengenalannya kepada Kristus, maka segala sesuatu yang dikerjakannya di masa lampau sebelum pengenalannya kepada Kristus sekarang dianggapnya sebagai sampah dan sesuatu yang merugikan kehidupannya. Hal ini disebabkan karena Rasul Paulus sadar bahwa segala sesuatu yang dikerjakannya berdasarkan hukum Taurat tidak dapat membenarkannya, dan hukum Taurat itu hanya berguna untuk menuntunnya kepada Kristus yang dapat membenarkannya, seperti yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 24 sampai 29. Ia rugi karena setelah bekerja keras melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat, ia tidak diselamatkan. Bukankah ini sebuah kerugian? Sangat rugi. Tadi kita mengatakan berbicara tentang tunas adil seperti yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat 5 yang ke-6 dan 6. Mari kita baca sebentar. Sesungguhnya Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil. Menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat yang ke-6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Tunas Daud, yaitu keturunan Raja Daud, dipotong ketika membinasakan kerajaan Daud. Jadi tunas Daud ini dipotong ketika Allah membinasakan kerajaan Daud pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi Allah berjanji untuk membangkitkan seorang raja dari keturunan Daud yang akan menjadi tunas adil. Raja ini akhirnya dan sepenuhnya akan melakukan apa yang benar dan adil, seperti yang tertulis dalam Zakaria 3 yang ke-8. Nubuat ini menunjukkan kepada Mesias, Yesus Kristus yang telah dilahirkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, pelaksanaan hukuman sepenuhnya akan terjadi setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua dan sebelum pemerintahannya 1000 tahun di dunia. 1000 tahun masa damai. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Wahyu pasal yang ke-19 ayat 11 sampai dengan 21. Yang ketiga, ia akan disebut Tuhan
keadilan kita. Yeremia 23 ayat yang ke-6 yang kita baca tadi. Kaum sisa yang percaya akan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaran mereka sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang terdapat dalam hati mereka, seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat ke-9 tadi. Demikianlah kebenaran yang kita miliki, bukan kebenaran kita sendiri, melainkan kebenaran Yesus yang kita percayai. Karena Kristus diam di dalam kita, maka di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kebenaran yang kita miliki itu adalah kebenaran akibat kita menerima Yesus yang diam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dan kebenaran Kristus itu diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Karena kita beriman kepada Dia, percaya kepadanya di dalam hati kita. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21, 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, yaitu Bapa Surgawi, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, Kristus, kita dibenarkan oleh Allah, yaitu Allah Bapa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itu yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, sama sekali tidak menyatakan bahwa Kristus telah benar-benar menjadi seorang berdosa. Sebab Dia tetap menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi Kristus telah mengambil dosa kita atas dirinya sendiri. Dosa kita ditanggungnya. Dia menebus. Dan Allah Bapa menjadikan Yesus Kristus ini sasaran hukuman Allah Bapa ketika Kristus menjadi korban karena dosa kita di atas kayu salib. Dia menjadi korban atas dosa kita. Dia dikorbankan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat ke-10. Dia menjadi korban. Bukan karena berarti dia orang berdosa. Tidak, dia tetap suci. Tapi dia dikorbankan bagi penebusan dosa kita. Karena itu dosa kita ditanggungnya, ditimpakan kepada dia. Pada waktu mengambil alih hukuman kita itu, Yesus telah memungkinkan Allah secara adil mengampuni orang yang berdosa. Karena Yesus Putra Tunggal Bapa telah membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya dengan kesengsaraan dan darahnya yang kudus yang terjadi di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sewaktu kita hidup, upah dosa kita atau ganjaran dosa kita, penalti dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Karena itu pada saat kita mati, kita tidak dihukum lagi. Karena Yesus telah menggantikan kita. Yesus telah dihukum bagi kita. Saat ini kita tidak dihukum, nanti pada saat kita mati pun tidak dihukum. Karena kita percaya, artinya percaya dengan hati, sungguh-sungguh 100% kepada Yesus Kristus itu sebagai Putra Allah. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat yang mengampuni kita. Mati namun bangkit kembali pada hari ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali mengadili orang hidup dan mati. Ini iman rasuli kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-46, Yesus berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan baik-baik ayat ini. Inilah untuk pertama kali dan terakhir kali Yesus memanggil Bapanya dengan sebutan Allahku, Allahku. Tidak pernah Yesus memanggil Bapanya dengan sebutan Allahku. Yesus selalu memanggil Bapanya dengan sebutan Aba atau Bapa. Di atas kayu salib, saat tangannya terentang dalam penderitaannya, Ia berseru memanggil Bapanya dengan sebutan Allahku, Allahku. Ada sebuah pergeseran antara panggilan
Aba, Bapa, menjadi Allahku. Apa yang terjadi? Nah, pada saat Yesus memanggil Allahku, Allahku, ini adalah suara kita yang dikumandangkan Tuhan Yesus. Karena kita, orang berdosa ini, manusia inilah yang memanggil Allahku. Karena kita menyebut Allahku, agar kita dapat memanggilnya Bapakku. Ya kan? Jadi, Bapa Tuhan Yesus dapat kita manggil menjadi Bapa kita, Aba atau Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kami ini umatmu. Itu yang kita katakan pada saat Yesus berseru, Allahku, Allahku. Ia menjadi kita, ia berada pada posisi kita. Sehingga kita dapat memanggil, ya Aba, ya Bapa. Kita diterima. Pada saat itu, pada saat Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa surgawi memalingkan wajahnya daripada Yesus. Karena dia tidak dapat melihat dosa. Dia membelakangi Tuhan Yesus. Dan wajahnya menyinari kita. Tangan terentang terbuka lebar menyambut kita. Nah, sekarang kita menjadi anak-anaknya. Sebuah hal yang sulit bagi Yesus. Karena dia menjadi kesepian pada saat itu ditinggalkan. Nah, Alkitab mencatat pada saat itu pun malaikat tidak ada di sana. Dosa telah menjauhkan segala-galanya. Ia menanggung kesepian ini. Dia menanggung dosa ini. Dia menanggung penyakit ini. Kita dibebaskan juga daripada kematian kekal. Karena dia telah mati dan bangkit bagi kita. Dengan demikian, Alkitab telah membuktikan Yesus mati bagi kita saat ia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa memalingkan wajahnya melihat dosa seperti yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Dosa ini bukanlah dosa Yesus. Yesus tetap anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dosa ini adalah dosa umat manusia yang ditanggungnya agar kita yang percaya kepadanya dibenarkan di dalam Dia, sehingga melalui pembenaran yang dianugerahkan ini kita beroleh kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran yang disebut dalam ayat ini tidak menunjuk kepada suatu kebenaran secara hukum, tetapi kepada kebenaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu ciptaan baru, yaitu kepada watak dan keadaan moral mereka yang didasarkan pada Kebenaran yang disebut dalam ayat ini tidak menunjuk kepada suatu kebenaran secara hukum, tetapi kepada kebenaran yang nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu ciptaan baru, yaitu kepada watak dan keadaan moral mereka yang didasarkan pada dan mengalir dari iman mereka dalam Kristus. Jadi akibat Kristus hidup dalam kehidupan mereka dan mereka beriman. Nah, karakter Kristus yang baik ini, yang penuh kasih ini, mulai mengalir dari hati mereka keluar. Mereka bertobat dari mencuri, tidak mencuri lagi. Dari berbuat jahat, tidak berbuat jahat lagi. Dan sebagainya. Kita dibenarkan oleh Allah bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena iman kita kepada apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib, yaitu Dia mati bagi kita. Inilah kebenaran yang diperhitungkan kepada kita, yaitu kebenaran karena kita beriman kepadanya dan kepada apa yang dilakukannya bagi kita di kayu salib. Perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita bertobat atau setelah kita percaya kepada Kristus ini adalah byproduct, akibat timbullah sesuatu yang baik. Seluruh konteks dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21 berkaitan dengan orang percaya yang hidup bagi Kristus. Dikendalikan oleh kasih Kristus menjadi suatu ciptaan baru dan yang menggenapkan pelayanan pendamaian sebagai wakil Allah dan kebenarannya dalam dunia ini. Tentang Yesus Kristus sebagai kebenaran orang percaya. Kebenaran Allah dinyatakan dan dialami orang percaya dalam dunia ini dengan cara tetap tinggal di dalam Kristus. Hanya selama kita dalam persatuan dan persekutuan dengan Kristus, kita akan menjadi kebenaran Allah. Untuk mengerti hal ini, lebih baik lagi, mari kita pelajari. Jadi untuk mengerti lebih baik lagi, mari kita pelajari apa yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 4 dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah seorang percaya kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa, dia menerima hidup kekal dan kuasa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Setelah kuasa itu diberikan, orang percaya harus menerima tanggung jawab supaya tetap selamat dan tinggal di dalam Kristus. Kata Yunani, meno, berarti tetap tinggal. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ranting itu hidup dari pokok anggur, karena ia tetap tinggal pada pokok anggur itu. Dan kehidupan dari pokok anggur tersebut mengalir ke dalamnya. Demikian pula orang percaya hanya mempunyai hidup Kristus selama hidup Kristus mengalir ke dalamnya dan tetap tinggal di dalam dia. Syarat-syaratnya adalah tetap tinggal di dalam Kristus dengan memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikannya penuntun tindakan kita. Tetap tinggal dalam Kristus melalui persekutuan yang intim dengan merenungkan firman-Nya agar kita tetap tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita sumber kekuatan kita. Mentaati perintah-perintah-Nya, tinggal dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Memelihara kekudusan hidup kita melalui firman-Nya menjadi panutan kita. Menolak segala dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, sekali lagi dasar bagi keselamatan kita dan satu-satunya pengharapan kita akan kebenaran adalah kematian Kristus sebagai korban anak domba Allah dan darahnya yang telah tertumpah untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya padanya dan memiliki hidup kebangkitannya di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya simpulkan ini dengan satu perkataan. Tanpa Kristus di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita kerjakannya ini sia-sia. Karena itu Rasul Paulus mengatakan rugi dan itu adalah sampah semuanya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun sampai kita datang kepada pengenalan kepada Kristus. Dan dengan iman kita membuka hati kita yang percaya kepada Dia, maka kebenaran Kristus itu tinggal dalam hati kita dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena kita percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau baik, teramat baik dan sangat baik bagi kami. Biarlah setelah mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu. Dan firman yang telah ditabur di tanah yang subur ini boleh berbuah 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dan Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa pada saat ini. Biarlah Engkau menuntun setiap orang yang mendengarkan firman ini. Penuhi mereka dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah Engkau menyinari wajah-Mu atas setiap daripada kami. Menuntun kami di jalan yang benar, bahkan membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Engkau yang menyediakan makanan bagi kami di hadapan lawan kami, bahkan mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga piala kami penuh melimpah. Engkau yang menuntun kami di setiap jalan kami, sehingga kami berada di tempat di mana Engkau ingin kami berada. Engkau yang membuat kami menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat kami masuk, diberkati saat kami keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami boleh membuka waktu kami dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus datang kali keduanya. Menjemput semua kami yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Sampai berjumpa atas izin Tuhan minggu depan. Tetap sehat, jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.